apa ya, perennial ya, sifatnya abadi. Selalu saja ada masalah-masalah yang terkait dengan persoalan-persoalan atau peristiwa-peristiwa hukum yang membutuhkan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Eh, saya dalam konteks filsafatnya, Bapak Ibu dalam konteks hukumnya, sehingga kalau itu bisa kita dialogkan bersama kan menjadi sesuatu yang lebih menarik ya. Di beberapa minggu yang lalu saya memberikan contoh kasus yang membutuhkan perhatian dari kita, seperti RUU Undang-Undang KUHP yang sudah ditetapkan misalnya, yang saya yakin itu pasti akan menimbulkan beberapa polemik yang luar biasa. Ada juga persoalan-persoalan hukum lain yang sebenarnya menjadi menarik, yang tidak hanya dibaca dalam perspektif apa ya, objek hukum murni. Atau Han Kelsen kan mengatakan hukum itu ya terkait dengan objek hukum murni. Han Kelsen yaitu terkait dengan persoalan perundang-undangan, terkait dengan persoalan objek hukum. Nah, tetapi sebenarnya eh, persoalan hukum tidak harus dan tidak mesti dikaitkan dengan hanya pada persoalan hukum murni. Ini perspektif yang berkembang kemudian setelah Han Kelsen itu loh. Nah, seperti kasus-kasus kalau kita melihat persoalan hukum hanya pada sebagai suatu hal yang sifatnya hukum murni, maka seringkali yang muncul apa ya, hal-hal yang sifatnya preventif, hal-hal yang sifatnya mencegah supaya perbuatan yang melanggar hukum itu terjadi, seringkali tidak mendapatkan perhatian itu. Misalnya, kasus korupsi. Kasus korupsi itu meskipun setiap hari KPK menangkap OTT, operasi tangkap tangan, dan berhasil menangkap para koruptor, apakah itu memberikan efek jera bagi pelaku lainnya? Ternyata tidak juga itu. Nah, tidak juga. Artinya apa? Artinya pendekatan hukum murni ternyata tidak kemudian menyelesaikan akar masalah dari persoalan korupsi itu. Nah, ini kan menarik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ini menarik untuk kemudian menunjukkan bahwa eh, di dalam hukum pun perlu ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya interdisipliner, sehingga kita membaca segala sesuatu dengan cara yang lebih komprehensif. Filsafat hukum kan mengajak kita untuk berpikir komprehensif, gitu. Berpikir apa ya? Komprehensif itu menyeluruh, ya kan? Tidak bersifat parsial, tidak bersifat kasus per kasus itu loh. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu sekalian bertugas sebagai advokat mungkin kasus per kasus itu loh. Tapi karena ini S2, S2-nya itu Magister Ilmu Hukum, berarti kan ini bersifat akademik, bersifat akademik. Karena ini bersifat akademik, maka persoalan hukum akhirnya menjadi menarik jika ditarik dalam sesuatu yang lebih luas, lebih komprehensif. Saya tadi menyebut kasus korupsi misalnya. Saya belum menyampaikan PPT-nya, nanti saya sampaikan PPT-nya sebagai prolog awal lah. Supaya nanti saya ingin menarik 4 pertemuan filsafat hukum itu melahirkan sebuah opini tentang peristiwa hukum dalam berbagai perspektif itu. Saya pengennya seperti itu, ada penugasan yang nanti di UAS kan, UAS-nya itu ya opini tentang peristiwa hukum dalam perspektif yang lebih lebih apa namanya lebih komprehensif, 4 halaman 5 halaman, tapi itu lebih komprehensif, lebih ya tetap membaca kasus per kasus, tetapi kemudian mencoba mengurai akar persoalannya. Ya sama seperti peristiwa korupsi, jika hanya dipahami pada fakta material hukum, maka semua orang yang melakukan apa namanya mengambil keuntungan dari pengelolaan kekuasaan itu ya korup, itu disebut sebagai pelaku korupsi, mengambil keuntungan dari. Nah, tetapi kenapa
Tapi kenapa di dalam konteks kekuasaan Indonesia akhirnya tidak pernah keluar dari jebakan untuk tidak mengambil keuntungan itu loh, tidak mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dia lakukan. Setiap orang berkuasa itu kan blessing in disguise, ada berkah tersembunyi di sana dulu. Berkah tersembunyi apa dalam kekuasaan itu tidak hanya pada akses politik, tapi ternyata dia punya akses ekonomi, akses apa ya, sumber daya dan sebagainya itu, sehingga dia bisa melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan dari praktek kekuasaan itu. Sama seperti kalau anggota dewan membuat kebijakan yang kebijakan itu menguntungkan dirinya sendiri, kan ini juga persoalan yang sebenarnya bisa dibaca dalam perspektif filsafat hukum gitu loh. Bagaimana mungkin orang yang menciptakan sebuah produk hukum, tapi ternyata produk hukum yang dia lakukan bukan untuk kepentingan publik, tapi kepentingan kekuasaan itu sendiri. Gitu. Ya, saya pernah memberi istilah sebagai oknum-oknum seperti ini sebagai perompak pembangunan, perampok pembangunan yang kemudian mendapatkan legalitas karena dia punya kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini kalau kita melihat peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa hukum yang lebih komprehensif, ini menjadi analisa tulisan yang akan menjadi apa ya? Tidak hanya membicarakan peristiwa hukum dalam perspektif objek hukum, fakta material, tetapi juga akhirnya menemukan akar atau muara dari mengapa peristiwa-peristiwa itu kemudian bisa muncul. Kita nggak boleh mengatakan setiap dalam diri manusia punya potensi melakukan kejahatan gitu loh, sehingga kemudian kita melegitimasi semua peristiwa kejahatan. Whiteness, kejahatan adalah kejahatan, tidak pernah ada dalil yang membenarkan setiap bentuk kejahatan gitu loh. Nah, sehingga nggak ada alasan karena ini manusiawi. Nah, ini manusiawi. Orang mencintai harta benda itu sesuatu yang manusiawi, sehingga kalau dia berkuasa kemudian mendapatkan keuntungan dari kekuasaan itu hal yang manusiawi itu. Nah, hal-hal seperti ini kan seringkali menjadi apa ya? Menjadi uh, alat legitimasi yang membuat kenapa kemudian peristiwa kejahatan, peristiwa penyalahgunaan kekuasaan itu kemudian sering muncul terus-menerus itu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat opini, ya kan? Opini di media terkait dengan peristiwa itu, sehingga membacanya lebih 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 apa ya? Lebih kritis, ya kan? Tidak tetap bahasa bahasa hukumnya tetap dibaca, tetapi kemudian kita coba perluas dengan melihat secara kritis mengapa akar muara dari munculnya peristiwa itu. Misalnya ketika membaca korupsi dalam perspektif hukum, maka yang muncul adalah ya kita akan mencari dalil-dalil yuridis terkait dengan persoalan hukum itu sendiri. Tetapi kalau kemudian kita melihat pada persoalan apa namanya eh, eh, kebudayaan misalnya, jangan-jangan perilaku korup itu terjadi karena didorong oleh habits, kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam masyarakat yang kemudian dia menganggap ini sebagai bagian dari kelumrahan gitu loh, dari keladiman gitu, ya kan? Ini menjadi menarik kalau saya lihat itu. Saya dulu pernah membuat tulisan tentang kendala kultural dalam pemberantasan korupsi itu loh, di lembaga di birokrasi itu. Ya kan? Organisasi birokrasi kita modern, tetapi langgam yang berjalan itu tradisional. Gitu. Karena langgam berjalannya itu sangat tradisional, maka itu memberikan peluang bagi munculnya eh, apa namanya, munculnya peristiwa-peristiwa yang meraih keuntungan dari pengelolaan kekuasaan itu. Karena langgamnya sistemnya memang modern, tapi habitsnya sangat tradisional, sangat konvensional. Gitu. Ya kan, Bapak Ibu pasti pasti bisa melihat ya, membaca situasi itu. Ya kan, langgam kita, kenapa birokrasi kita langgamnya tradisional? Kita bisa baca dari tulisan-tulisannya sejarawan kayak Ong Hok Kang misalnya, atau mungkin Satcipto juga pernah membaca itu dengan cara yang jernih. Ketika dia melihat
birokrasi di Indonesia itu masih apa ya, masih menunjukkan bahwa dirinya itu adalah kalangan priai, ya kan, sama seperti zaman-zaman kerajaan yang orang yang bekerja di lingkungan keraton dianggap sebagai priai itu, priai yang mendapatkan privilege, mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas yang kemudian dia nikmati itu, ya. Padahal ternyata eh, sehingga di zaman kolonial itu muncul istilah namanya patron klien. Patron klien itu adalah bagaimana orang yang berkuasa itu punya anak buah yang punya abdi dalam yang sangat ideologis menghamba pada kekuasaan kerajaan. Nah, ketika situasinya itu langgamnya itu ternyata sampai sekarang masih masih terjadi, ya kan? Ketika sistem kerajaannya berubah menjadi birokrasi menjadi lebih modern, kerajaan menjadi berubah menjadi negara lebih modern, sistemnya berubah, tapi pewarisan tradisinya masih dirawat itu. Sehingga jika dulu abdi dalam itu memiliki ketaatan kepada raja itu bersifat ideologis, tapi sekarang bawahan itu memiliki ketaatan kepada atasan sifatnya transaksional, pragmatis itu. Sehingga muncullah istilah namanya ABS, asal Bapak senang dan sebagainya itu. Bagaimana birokrasi itu menjadi alatnya kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri, bukan kepentingan melayani kepentingan publik secara lebih luas. Nah, ini kan menarik kalau kita coba membongkar akar muara korupsi dalam perspektif filsafat hukum itu. Sehingga kita menghadirkan beberapa pemikiran-pemikiran yang penting untuk kita ungkapkan. Ini kenapa? Karena eh, Bapak Ibu semua meskipun sebagai seorang mayoritas katanya sebagai seorang advokat, tetapi karena konteks kita sekarang adalah konteks akademik, magister, magister itu kan orientasinya menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang peneliti, ya kan, bukan menjadi seorang praktisi. Kalau ke advokat, kalau ke notaris itu menjadi praktisi. Tapi kalau magister itu lebih ke bagaimana kemudian kita punya kebaruan dalam pemikiran tentang objek hukum itu sendiri itu. Makanya filsafat hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan bersama sebagai orang-orang yang ahli di bidang hukum itu. Nah, ini yang membedakan filsafat hukum dengan hukum itu sendiri itu. Dan kalau filsafat hukum itu objek materialnya adalah hukum, ya kan, law, produk-produk hukum katanya sebegitu. Tetapi kalau hukum hanya dibicarakan dalam perspektif hukum itu sendiri, memang objek materinya adalah eh, berbagai kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan sosial gitu loh. Baik kebijakan itu berada pada tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Nah, tetapi dalam filsafat hukum, bagaimana hukum itu dipandang? Maka ada namanya objek formal. Kalau objek material itu kan sesuatu yang akan dibahas, sementara kalau objek formal adalah dari sudut pandang mana dia itu dibahas. Dari sudut pandang mana hukum itu akan dibahas itu. Kalau dalam perspektif filsafat, maka pasti akan melahirkan cara berpikir yang kritis terkait dengan persoalan hukum. Sehingga nanti kita akan menghasilkan para pemikir-pemikir tentang hukum seperti John Stuart Mill, kemudian Hans Kelsen misalnya, Austin, mungkin juga Marx ketika bicara tentang hukum itu seperti apa, Immanuel Kant dan sebagainya tentang imperatif kategoris misalnya. Nah, sehingga kalau akhirnya hukum menjadi sebuah diskursus, menjadi sebuah wacana yang harus terus-menerus kita bicarakan itu. Kenapa hukum harus terus-menerus kita bicarakan? Karena prinsip hukum itu adalah menyuarakan keadilan di tengah-tengah masyarakat itu. Sementara persoalan keadilan itu tidak pernah bersifat permanen, ya kan? Keadilan itu selalu bersifat dinamis, gitu. Sehingga orang selalu mengatakan kapan keadilan di dunia itu bisa diwujudkan.
Nah, ini kan pertanyaan yang imperatif hipotetis itu, atau imperatif kategori. Kalau misalnya imperatif hipotetis itu, karena kita tidak akan pernah tahu kapan keadilan itu bisa ditegakkan itu. Kalau kalau dalam perspektif filsafat hukum, bukan persoalan kapan keadilan itu akan ditegakkan, tetapi bagaimana keadilan itu menjadi sebuah nilai yang harus terus-menerus diperjuangkan itu. Mirip dengan demokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah kondisi yang harus terus-menerus diperjuangkan. Jadi kalau ada yang bertanya kapan demokrasi akan terwujud, nah itu kan itu persoalan yang problematik karena selalu selalu melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru atau disebut dengan implikatif. Pertanyaan akan melahirkan pertanyaan baru. Begitu juga dengan keadilan. Bagaimana menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat itu? Kalau menegakkan keadilan itu bisa, tetapi bagaimana keadilan itu bisa terwujud? Nah, ini kan membutuhkan diskursus, membutuhkan apa ya? Perdebatan-perdebatan. Ini menjadi sesuatu yang penting di tengah-tengah masyarakat kita itu loh. Sehingga kalau tiba-tiba masyarakat itu kemudian berdebat tentang apa itu keadilan, bagaimana keadilan itu ditegakkan, untuk apa keadilan ditegakkan, sehingga orientasi orang yang berpikir tentang hukum adalah orientasi tentang keadilan, orientasi tentang social justice itu, ya kan? Sehingga dia tidak lagi berorientasi untuk bagaimana kemudian hukum itu berpihak pada kepentingan tertentu, bagaimana kemudian apa namanya hukum itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dengan memikirkan kelompok yang lain. Kemudian tidak lagi berpikir bahwa hukum hanya menguntungkan kelompok kelas elit, ya kan, dan meminggirkan kelas bawah. Itu nggak akan lagi berpikir itu. Kenapa? Karena diskursusnya adalah, wacananya adalah bagaimana keadilan itu bisa diwujudkan. Ya kan? Kapan waktunya? Ini adalah sebuah proses yang terus-menerus harus diwujudkan. Nah, perdebatan filsafat hukum menjadi sesuatu yang penting dalam konteks ini, sehingga perdebatan tentang bagaimana undang-undang KUHP itu kalau kemudian ditetapkan, apakah ada prinsip keadilan di sana? Ada nggak orang yang kemudian mendapatkan, ada kelompok yang eh, marginal yang kemudian tidak diuntungkan di dalam produk hukum itu misalnya. Ketika muncul undang-undang tentang kekerasan seksual misalnya, apakah undang-undang itu harus utamakan kepentingan korban dan sebagainya, atau malah justru menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi kekerasan misalnya. Sama seperti dulu ada undang-undang pornografi dan porno aksi itu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, pernah ya, dulu Bapak Ibu pernah ikut proses nggak terkait dengan undang-undang pornografi dan porno aksi? Sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an, 2010-an kalau nggak salah itu. Yang undang-undang pornografi, porno aksi itu yang kalau kemudian pada waktu sedang menjadi rancangan undang-undang itu kan terjadi perdebatan yang luar biasa itu, ya kan, perdebatan tentang perempuan sebagai objek kekerasan ini, sehingga seolah-olah setiap hal yang terkait dengan persoalan demoralisasi atau persoalan krisis moral, seks bebas dan sebagainya, sumbernya adalah perempuan. Nah, ini kan wah, bagaimana mungkin sebuah produk undang-undang ternyata kemudian justru menjadikan korban sebagai victimization of victim itu. Sudah jadi korban, dikorbankan lagi itu. Nah, seperti itu kan menjadi perdebatan menarik Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tidak mencoba meletakkan hukum per se, itu, hukum ansih itu. Memang ada fakta hukum, tetapi bagaimana kemudian filsafat hukum melihat peristiwa itu menjadi lebih jernih, menjadi lebih apa namanya, lebih objektif, lebih ilmiah dan sebagainya. Nah, filsafat hukum melihat hukum dalam perspektif yang lebih kritis, lebih lebih mendalam, sehingga pemahaman tentang hukum itu akhirnya juga melahirkan berbagai bentuk pendekatan tentang bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Muncullah kemudian sosiologi hukum, muncullah kemudian antropologi hukum dan sebagainya itu. Nah, ini yang apa namanya
menjadi sesuatu yang nanti akan kita bahas dalam apa namanya, dalam opini yang akan saya buat penugasannya. Nanti mungkin besok saya kirimkan bentuk penugasan itu dalam waktu 1-2 minggu lah. Apalagi kalau bisa dalam waktu 1 hari Bapak Ibu bisa menulis peristiwa hukum dalam perspektif filsafat hukum, dikirim ke media massa apapun, apalagi media massa mainstream, dan dimuat. Wah, ini berarti sesungguhnya kita sudah sangat bisa memahami persoalan hukum dengan lebih jernih itu. Nah, sementara kalau kalau apa sih sebenarnya objek filsafat hukum itu sendiri? Nah, ini ada banyak perdebatan, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak filsuf yang mencoba memberikan apa namanya, suatu pengetahuan terkait dengan objek filsafat hukum itu sendiri. Ada yang menyebut bahwa objek dari filsafat hukum itu adalah tingkah laku masyarakat, tingkah laku manusia, karena objek hukum itu ya manusia itu sendiri itu, ya kan? Karena hukum dibuat dalam rangka mengatur hubungan interaksi antar manusia satu dengan lainnya. Supaya apa? Supaya tercipta apa yang disebut dengan social order, tertib sosial di dalam masyarakat itu. Karena kalau manusia itu kemudian dibiarkan hidup dalam perilaku mana suka, maka yang muncul adalah hukum rimba, ya kan? Hukum barbar itu. Hukum barbar, hukum rimba itu kan di mana masyarakat yang kuat dipastikan akan memenangkan pertarungan itu sendiri. Kalau seperti ini berarti ini bukan peradaban, ini kebiadaban itu. Peradaban itu bagaimana segala hubungan antar manusia itu sifatnya non diskriminatif, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat agama, tidak melihat kekuatan fisik, tetapi melihat manusia sebagai manusia dengan nilai kemanusiaannya itu. Nah, itulah sebabnya kenapa objek hukum itu adalah tingkah laku manusia itu sendiri yang sifatnya non diskriminatif. Supaya apa? Ya hubungan antar manusia itu terjalin suasana yang homo homini socius, kalau dalam bahasanya Thomas Hobbes itu dalam bukunya Leviathan. Manusia satu dengan manusia yang lain seharusnya menjadi saudara, menjadi kawan. Nah, hukum itu dibuat dalam rangka supaya manusia satu dengan manusia lain itu menghormati orang lain itu. Bukan, kalau itu kemudian tidak diciptakan, maka yang terjadi dunia itu menjadi panggung gladiator. Ya kan, kayak politik lah. Politik itu kan panggung gladiator ya. Tempat membuat orang yang tempat satu sama lain saling membunuh, mencederai, ya kan, apa ya, memfitnah, membuli, ya ruang politik menjadi seperti itu saat ini. Ya kan, akhirnya menjadikan politik mengalami reduksifikasi dari pengertian yang luhur itu. Ya khawatirnya kalau kemudian hukum ternyata juga mengalami reduksifikasi, ya akhirnya orang akan melihat dia sama seperti panggung politik kita. Panggung politik kita adalah panggung gladiator itu. Apalagi ketika hukum digunakan oleh kekuatan politik untuk menindas kelompok-kelompok lain. Ya kan? Sehingga kata Thomas Hobbes, interaksi antar manusia yang tidak diatur itu akhirnya akan menjadi memunculkan apa yang disebut dengan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Manusia adalah setan bagi manusia yang lain, ya kan? Manusia itu ya musuh bagi manusia yang lainnya itu. Sehingga dunia ini akan menjadi bellum omnium contra omnus itu. Menjadi panggung di mana satu sama lain orang saling apa ya? Saling berlomba-lomba untuk mengalahkan. Begitu nih Bu Wulan ya. Sampun mateng Bu Wulan ya. Cih, Bapak. Nah, ini menariknya. Maka kenapa kemudian objek filsafat hukum itu sangat erat kaitannya dengan persoalan moral, etika. Ya kan? Dia dia lebih apa ya? Etika itu kan filsafat moral yang mengatur baik buruknya sebuah tindakan. Tidak lagi hanya bersifat benar salahnya sebuah tindakan, tapi baik buruknya sebuah tindakan itu. Itu etika. Maka filsafat hukum adalah bagian dari filsafat moral itu sendiri.
Sehingga di dalam filsafat hukum kita bicarakan tentang bagaimana sih mengatur interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya. Yang dibaca itu manusia persis, sekali lagi, ya kan, bukan atas dasar agamanya, bukan atas dasar apa namanya, jenis kelaminnya dan sebagainya. Manusia sebagai orang yang punya nilai kemanusiaan yang harus ditegakkan. Maka hukum itu dibuat dalam rangka dalam rangka menjaga marwah, harkat dan martabat manusia sebagai manusia, ya kan? Melindungi harkat dan martabat dia sebagai manusia, melindungi cara beragama dia, pemilihan dia atas nama agama dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Yang sama dengan barusan tadi pagi dalam perjalanan dari Jogja ke Surabaya, saya membuka TikTok gitu. Saya membuka TikTok gitu. Pokoknya laki-laki yang sedang menganggur itu hobinya nonton TikTok gitu. Nah, saya nonton TikTok, dan TikTok itu adalah ada seorang ibu-ibu yang kebetulan beragama Nasrani, Kristiani, tiba-tiba dia memviralkan, memvideokan penolakan dari warga setempat terhadap peribadatan pesta Natal di rumahnya itu, ya kan? Di rumah terjadi perdebatan luar biasa itu. Nah, ini kan ini sesuatu yang konflik abadi di tengah-tengah masyarakat yang beragam itu adalah, pokoknya bulan Desember adalah perdebatan yang tidak pernah selesai tentang apakah orang Kristiani itu boleh menyelenggarakan apa namanya pesta Natal di rumahnya. Itu kan perdebatan abadi loh. Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat tidak paham tentang hukum itu loh, ya kan? Yang berlaku dalam untuk mengukur seseorang itu melanggar hukum atau tidak di Indonesia itu ukurannya apa, Bapak Ibu sekalian? Ukurannya apa sebenarnya? Kalau saya sebagai orang Muslim tidak sholat, apakah saya melanggar hukum negara? Tidak, Bapak. Tidak kan? Nah, berarti ukurannya agama atau konstitusi atau perundang-undangan kita? Kan itu yang diatur. Ukurannya adalah konstitusi misalnya. Nah, apakah seorang yang beragama Kristiani kemudian menyelenggarakan pesta Natal di rumahnya melanggar hukum? Tidak. Nah, ini kan menarik untuk kemudian kita coba lihat secara jernih itu. Kita coba lihat secara jernih yang sampai sekarang itu menjadi konflik abadi. Konflik abadi di mana-mana, di setiap tempat selalu muncul persoalan-persoalan itu. Itu menunjukkan bahwa jangan-jangan masyarakat kita tidak punya civic virtue gitu. Civic virtue itu adalah keutamaan sebagai warga sipil itu. Bagaimana menghormati manusia yang lain karena perbedaan itu sendiri itu. Nah, hukum itu kan sebenarnya mengatur interaksi itu sebenarnya. Ya kan? Warga masyarakat kan membutuhkan kepastian atas bagaimana itu diatur dan sebagainya itu. Nah, ini kan menarik Bapak Ibu, kalau kita baca, kita boleh berada pada wilayah pro kontra. Justru diskursus ini menjadi menarik untuk kita ungkapkan kembali bahwa ternyata ini persoalan yang belum selesai di tengah-tengah masyarakat kita itu, ya kan? Filsafat hukum kan akhirnya juga bisa berorientasi pada bagaimana pelembagaan nilai-nilai civic virtue bagi masyarakat itu. Sehingga kalau kita mengedukasi masyarakat secara yuridis, secara hukum, kita juga menjadi bagian dalam rangka menegakkan eh, apa namanya kebebasan warga sipil. Ya kan? Kebebasan warga sipil itu kan bukan keliaran. Hukum diatur itu bukan membatasi kebebasan, ya kan? Tetapi menciptakan situasi supaya kebebasan tidak berubah menjadi sebuah keliaran. Ini namanya peradaban. Peradaban itu dibangun supaya setiap individu-individu di dalam masyarakat itu punya kesadaran sebagai, atau kalau saya menyebut sebagai keutamaan sebagai warga sipil, sehingga peradaban menjadi sesuatu yang dinamis. Peradaban itu ya ada keadaban publik, ya kan? Bagaimana mungkin peradaban kok melahirkan kebiadaban? Kan jadi masalah. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin masyarakat beradab kok melahirkan manusia-manusia biadab? Atau sebaliknya, kata Ali Syariati. Bagaimana mungkin manusia yang beradab melahirkan masyarakat yang manusia yang beradab,
tapi justru melahirkan masyarakat yang biadab itu, masyarakat yang anti hukum, anti demokrasi dan sebagainya itu. Berarti kan sebenarnya persoalan moral publik menjadi persoalan yang harusnya terus-menerus kita perjuangkan, kita perdebatkan gitu, ya kan? Kita persoalkan. Kenapa? Karena memang itu selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sama dengan konsep nation state, Bapak Ibu sekalian. Konsep nation state itu adalah sesuatu yang tidak pernah selesai. Kata Ben Anderson seperti imagine community itu. Indonesia itu seperti komunitas bayangan itu. Bagaimana mungkin orang Papua, orang Sasak tiba-tiba mengimajinasikan sebagai bagian dari Indonesia. Orang Bali mengimajinasikan sebagai bayangan dari Indonesia itu. Padahal mereka punya karakter dan kekhasan masing-masing. Tiba-tiba mereka dihimpun dalam sebuah state supaya mereka punya civic virtue yang sama sebagai warga bangsa Indonesia. Nah, yang terjadi kemudian apa? Akhirnya muncul ada riak-riak kecil yang merusak nation state itu. Sebagai sebuah negara kita selesai, tapi sebagai sebuah bangsa kita belum selesai ternyata. Buktinya apa? Buktinya masih ada. Buktinya masih ada konflik-konflik atas nama etnisitas, atas nama agama dan sebagainya. Itu menunjukkan konsep nation state kita memang menjadi sesuatu yang belum selesai. Nah, ini yang perlu suatu, kalau saya ingin bagaimana Bapak Ibu sekalian itu menulis tema-tema ini menjadi tema-tema yang aktual gitu. Menjadi tema-tema yang secara akademis itu bisa kita persoalkan. Maka di dalam pemahaman ini, filsafat hukum itu tidak boleh dilepaskan dalam konteks filsafat moral. Tentang persoalan norma kesusilaan, bukan norma kesantunan. Ini yang dibedakan. Filsafat hukum berorientasi pada norma kesusilaan, bukan norma kesantunan. Kalau seperti orang mengambil barang dengan tangan kanan, tangan kiri, itu norma kesantunan, bukan norma kesusilaan. Kan gitu kan? Tapi mencuri itu berkaitan dengan persoalan norma kesusilaan. Meskipun dia mencuri dengan tangan kanan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ya tetap mencuri, itu secara kesusilaan bermasalah. Jadi filsafat moral itu orientasinya pada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu bersifat universal. Sementara norma kesantunan bersifat parsial. Hanya berlaku pada ruang pergaulan tertentu. Tapi kalau norma kesusilaan, dia berlaku secara universal. Kapanpun, dimanapun dia harus berlaku. Ya kan? Mencuri uang negara itu diketahui maupun tidak diketahui orang, itu menjadi persoalan kesusilaan sebenarnya itu. Nah, tapi karena orang Indonesia itu kan lebih mengedepankan shame culture ketimbang guilty culture. Secara antropologis orang Indonesia itu kan masyarakat yang lebih mengedepankan rasa malu ketimbang rasa bersalah. Ya kan? Sehingga rasa malu yang begitu dominan itu menyebabkan kemudian perbuatan salah itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus disembunyikan itu loh. Kan begitu kan? Secara antropologi kan gitu ya. Perbuatan salah itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi disembunyikan. Nggak apa-apa berbuat salah, yang penting apa? Nggak ada yang tahu, Bapak. Nggak penting nggak Tidak ada ketahuan, Pak. yang penting nggak ada yang tahu itu. Iya. Yang terjadi seperti itu, sehingga korupsi itu akhirnya korupsi itu di Indonesia hanya terjebak pada persoalan kelengkapan administrasi, bukan substansi kesusilaan itu loh. Kan yang terjadi seperti itu kan. Yang penting secara administratif lengkap, sah, ya kan, dan empiris ada buktinya, maka itu sah. Yang penting kan akhirnya kemudian korupsi bukan lagi menjadi persoalan moral, tapi persoalan administrasi. Yang terjadi kayak gitu kan. Sehingga ini persoalan-persoalan yang perlu kita ungkapkan kembali itu. Sehingga kenapa kemudian makanya wajar jika korupsi itu kata siapa ya dulu, Marzuki Ali, seperti arisan itu kan, tinggal tergantung kapan dikopiok, ketemunya kapan ya, siapa sih metu kan, siapa yang keluar itu.
Nah, di Kopiok hari ini kalau KPK setiap hari ngopiok arisan ya setiap hari akan lahir koruptor itu. kan, kan begitu ya. Ya karena akhirnya kejahatan itu adalah eh, apa ya? Kemampuan kita menyembunyikan keburukan-keburukan saja itu. Semakin kita rapi menyembunyikan keburukan, maka kejahatan itu menjadi tidak terlihat jahat. Pada substansinya dia tetap kejahatan. Itu kan norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu perbuatan jahat bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi harus dihindari. Kan begitu kan? Nah, bagaimana kemudian filsafat hukum itu juga juga memberikan sebuah sebuah analisa kritis untuk kemudian menciptakan sebuah kondisi bahwa orang akhirnya eh, tidak melakukan perilaku-perilaku jahat dan sebagainya. Ya, jangan sampai kemudian eh, kejahatan itu blessing in disguise bagi orang hukum itu loh. Berkah tersembunyi, semakin banyak orang jahat semakin banyak berkah itu. Gitu ya. Nah, itu kan berarti hukum menjadi sebuah persoalan baru itu di situ. Padahal hukum diatur dalam rangka supaya meminimalisir atau mencegah munculnya proses hubungan yang buruk atau perilaku-perilaku yang melanggar norma. Sehingga kalau kalau di Indonesia penjara itu semakin sepi, berarti hukum semakin berhasil. Harusnya kan begitu ya. Penjara itu semakin sepi kan semakin berhasil itu. Bukan semakin banyak orang di penjara semakin menunjukkan keberhasilan hukum gitu. Seperti itu apa seperti itu? Saya nggak tahu. Sebagai orang filsafat kan menjadi ini kan seperti indikator negara bahagia yang dibuat oleh oleh apa ya World Bank ya Bank Dunia ya oleh PBB. Indikator negara bahagia adalah pertama zero kriminal, bukan berarti betul-betul tidak ada kriminalitas, tetapi buktinya adalah bagaimana rumah tahanan apakah banyak dihuni orang atau sepi itu. Ya kan? Kalau semakin banyak dihuni orang yang menunjukkan bahwa masyarakat sedang tidak bahagia itu. Semakin sepi penjara menunjukkan masyarakat sebenarnya sedang berada dalam taraf kebahagiaan yang semakin baik. Itu indikator negara bahagia loh ya. Zero korupsi, zero kriminal, ruang-ruang tahanan. Ya artinya aparatur hukum tidak berlomba-lomba mencari orang jahat itu. Berlomba-lomba berlomba-lomba mendorong orang menjadi baik. Nah ini kan kalau ini kan sesuatu yang perlu kita apa ya kita bicarakan kembali itu. Kita jadikan sebagai sebuah isu, jadikan sebagai sebuah diskursus itu loh. Nah, bukan semakin sehingga khawatirnya kalau kalau misalnya contohnya KPK itu setiap hari bisa menangkap koruptor misalnya, maka bisa jadi muncul tulisan begini, di balik prestasi ada tragedi itu. Ya gitu kan logikanya itu. Prestasinya apa? KPK berprestasi, bisa mengungkap berbagai kejahatan-kejahatan yang merugikan keuangan negara. Tapi di balik prestasi ada tragedi. Tragedinya apa? Tragedinya adalah persoalan demoralisasi kekuasaan, ya kan? Reduksifikasi kekuasaan dan sebagainya itu bahwa akhirnya orang melihat bahwa ternyata benar kekuasaan itu selalu terjebak pada the tend to corrupt itu kata siapa ya yang kekuasaan selalu berorientasi pada korupsi itu setiap semakin besar kekuasaan semakin besar korupsinya itu akhirnya kan orang akhirnya melegitimasi itu padahal harusnya kita meminimalisir kemungkinan orang punya punya asumsi bahwa kekuasaan identik dengan korupsi harusnya kan seperti itu. Nah ini yang jadi pembicaraan kita yang pertama bahwa filsafat hukum tidak boleh dilepaskan dalam konteks filsafat moral etika dia bukan etiket. Ya kan? Bedakan antara etika dengan etiket. Etika itu lebih pada filsafat moral, norma kesusilaan, sementara kalau etiket itu berkaitan dengan persoalan norma kesantunan. Ya kan? Sama seperti tadi loh. Kalau kesantunan itu kan hanya berlaku pada ruang pergaulan tertentu. Ya kan? Makan pakai tangan kiri, makan sambil berdecak. Apa decak itu apa ya? Kecap itu loh. Kecap, makan sambil kentut itu etiket. Ya.
makan sambil berdiri itu etiket. Hukum tidak mengarah pada hal yang seperti itu. Tetapi kalau hukum itu persoalan norma kesusilaan, ya kan? Mencuri itu objektif sebagai sesuatu yang melanggar norma kesusilaan, bukan lagi kesantunan. Membunuh itu melanggar norma kesusilaan, koruptor itu melanggar norma kesusilaan meskipun dia dengan dalih mekanisme silih. Di balik uang yang kita korupsi, kita bagi-bagi untuk membangun pesantren, membangun masjid dan sebagainya. Itu mekanisme. Makanya kenapa koruptor di Indonesia sering tidak merasa bersalah, karena mekanisme silih tadi. Ya kan? Uang yang dikorupsi tidak dinikmati sendiri, tapi dibagi-bagi dengan kepentingan ibadah itu. Ngumrohno uang, menghajikan orang, membangun gereja, membangun masjid dan sebagainya. Dan yang kedua, kenapa koruptor itu selalu tidak pernah merasa salah? Ada banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan itu kata Hannah Arendt. Apa itu banalitas kejahatan? Kejahatan itu tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan oleh banyak orang gitu. Sehingga kalau dilakukan oleh banyak orang kan merasa tidak ada yang salah itu. Oh, jadi habit, jadi kebiasaan. Ya kan? Karena banyak orang melakukan. Justru kalau ada orang yang tidak di dalam banyak orang, ternyata ada satu orang jujur, yang jujur itu malah bermasalah itu. Makanya kejujuran di tengah masyarakat yang banal itu kan menjadi persoalan. Makanya kenapa banyak orang di sekitar kita itu ketika melakukan kejahatan tidak pernah merasa bersalah. Ketika melakukan kesalahan, melanggar hukum, merasa tidak bersalah. Melanggar lalu lintas, ya kan? Karena sudah jadi dilakukan oleh banyak orang, ya kan? Karena dilakukan oleh banyak orang, maka mereka menganggap ini menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Ya kan? Kelumrahan itulah yang membuat kemudian banyak orang melanggar hukum itu. Nah, jika ini bisa kita bongkar, kita bedah, akhirnya hukum menunjukkan, memberikan sebuah apa ya, dia berfungsi untuk mengedukasi publik gitu, supaya dia taat pada publik itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian. Ini pemahaman sederhana saya tentang bagaimana filsafat hukum. Maka filsafat hukum menjadi sangat mulia itu. Dia memberikan sebuah koridor bagaimana hukum itu harusnya ditegakkan. Ya. Dia memberikan sebuah, tidak hanya alasan teoritis, alasan sosiologis, tapi mungkin juga alasan teologis. Mengapa hukum itu harus menjadi sebuah keharusan di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini? Ya, intinya cuma satu, melindungi harkat dan martabat manusia. Intinya cuma itu. Melindungi orang memilih agama tertentu supaya dia bisa nyaman dengan apa namanya? Dengan bagaimana dia memilih agama itu. Melindungi masyarakat miskin supaya punya akses ekonomi. Karena tugas negara ya memberikan akses ekonomi kepada warga negara. Ya kan? Melindungi apa namanya? Membangun kesejahteraan ya, supaya akhirnya negara apa namanya, bekerja sesuai dengan rel yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Ya, dengan filsafat hukum, maka hukum menjadi lebih bermartabat. Meskipun hukum sekarang sudah bermartabat, tetapi kan praktek hukum seringkali menjadi persoalan itu. Ya kan? Sehingga teman-teman bisa lihat kalau di persidangan itu kan yang terjadi itu kan kuat-kuatan data itu. Ya kan? Dan itu memang sesuatu yang wajar terjadi, karena memang bagaimana menegakkan keadilan adalah sesuatu yang apa ya? Ya, kita berusaha untuk menuju pada keadilan itu sendiri itu. Sehingga kalau kemudian di fakta persidangan terjadi perdebatan yang luar biasa antara pembela dengan jaksa, dengan hakim dan sebagainya, itu dalam rangka untuk bagaimana proses keadilan itu bisa ditegakkan. Nah, intinya filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat yang disebut dengan filsafat moral, yang objek pembahasannya terkait dengan hakikat tentang hukum itu sendiri. Maka hakikat tentang hukum ya
tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana menciptakan sebuah aturan yang berlaku secara universal pada masyarakat itu sendiri. Hukum ditegakkan oleh saya cuma satu, menciptakan apa yang disebut dengan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian filsafat hukum berdebat tentang keadilan itu apa. Akhirnya kan begitu. Tidak lagi berdebat tentang hukum itu apa, tapi berdebat tentang keadilan itu apa. Karena bagaimana mungkin orang bisa menciptakan hukum, menegakkan hukum, ketika perspektif dia tentang keadilan itu tidak pernah bisa di apa namanya dipertemukan atau apa namanya dicarikan titik temunya tentang keadilan itu apa. Muncullah kemudian para filsuf yang bicara tentang keadilan itu apa. Ada John Locke, ya kan, ada Rousseau, Gigi Rousseau misalnya, ada Austin dan sebagainya. Nanti di pertemuan ketiga saya akan memberikan beberapa apa namanya pendapat para filsuf terkait dengan hukum dan keadilan itu apa, hukum dan kebebasan itu apa. Itu pendapat para filsuf itu. Nah, filsafat hukum itu adalah cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dijawab oleh ilmu hukum ansih. Jadi kalau ilmu hukum selesai, kok tidak menemukan persoalannya, maka filsafat hukum berbicara untuk menciptakan diskursus baru itu, untuk menciptakan sebuah hukum, mengembangkan sebuah hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Maka fungsi keilmuan hukum ya di situ. Ya. Kalau di DPR MPR itu kan di DPR itu kan fungsi tentang bagaimana produk hukum itu diciptakan. Tapi dalam perspektif akademik, akhirnya kita bisa mempersoalkan produk-produk itu. Ya kan? Apapun produk itu ya nggak apa-apa, ditetapkan, tapi suatu saat kita bisa mempersoalkan itu. Maka kajian akademik itu menjadi penting supaya sebuah kebijakan itu punya reasoningnya, punya landasan filosofisnya, kenapa ini harus ditegakkan. Bahwa kemudian terjadi perdebatan dan perbedaan satu sama lain, ya tidak masalah. Karena memang itu perbedaan paradigmatik, tapi kan justru disitulah kemudian menemukan, suatu saat pasti akan menemukan titik temu itu. Ini yang saya sebut tadi, keadilan tidak akan pernah terwujud, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan terus-menerus itu. Ya, bagaimana nilai keadilan bisa kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat kita itu. Itu yang paling penting. Jadi orientasi kalau kita bicara hukum adalah bagaimana keadilan itu bisa, proses keadilan itu bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kemudian apa yang sudah diputuskan memunculkan masalah, ya tidak masalah bagi saya. Karena itu bisa diperdebatkan. Nah, apa sih ruang lingkup dalam filsafat hukum? Ada beberapa hal, Bapak-Ibu sekalian, yang mungkin seringkali tidak banyak dibahas oleh ilmu hukum per se itu sendiri. Seperti misalnya hubungan hukum dengan kekuasaan. Hukum itu selalu meskipun kita ingin mengatakan bahwa hukum itu sifatnya objektif, universal, tapi seringkali tidak bisa dinafikan. Kekuasaan seringkali menentukan bagaimana kebijakan itu dimunculkan kemudian. Kalau kekuasaannya punya perspektif ideologisnya Marxis, pasti akan berbeda dengan kekuasaan yang lebih mengedepankan ideologinya yang sifatnya kapitalis. Produk hukumnya pasti akan berbeda ketika bicara tentang hak individu, ketika bicara tentang persoalan akses ekonomi antara orang yang kekuasaan yang ideologinya Marxis atau mungkin sosialis komunis dengan kekuasaan yang sejak awal ideologinya liberal kapitalis, atau mungkin kekuasaan yang mengumumkan dirinya sebagai kekuasaan yang sifatnya teologis itu loh. Perwalian dari Tuhan itu sendiri itu pasti akan berbeda bagaimana hukum itu ditegakkan. Nah, pasti ada hubungan dialogis antara hukum dan kekuasaan itu sendiri. Hukum di Indonesia itu bisa jadi berbeda dengan perspektif hukum yang ditegakkan di Korea Utara atau mungkin di Jerman misalnya. Tentang akses kesehatan antara di Indonesia dengan Jerman sangat berbeda betul. Kalau di Jerman itu kan karena negaranya
banyak orang menyebut sebagai negara yang lebih mirip sosialis katanya. Jerman itu akses kesehatan dan pendidikan semua warga Jerman gratis. Ya. Akses kesehatan dan pendidikan gratis. Di Indonesia dari SD sampai S3 ya semuanya bayar kalau karena akses pendidikan. Di Italia saya pernah membaca di Italia itu. Di Italia itu orang yang risiko pekerjaannya paling tinggi, maka dia mendapatkan gaji yang paling besar sebenarnya. Seorang tukang sampah itu seringkali gajinya lebih besar daripada mungkin seorang dosen atau seorang birokrat. Kenapa? Karena dianggap tukang sampah itu risiko pekerjaannya lebih tinggi karena seperti itu. Ya kan? Kalau masuk rumah sakit, baik direktur maupun tukang sampah, pelayanannya sama. Berarti kan karena di situ kan menjadi sesuatu yang berbeda satu sama lain dengan di Indonesia itu. Kalau di Indonesia kan BPJS pun ada kelas-kelasnya ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Meskipun sekarang katanya BPJS katanya satu kelasnya dibuat tunggal, katanya sih saya belum tahu persis itu kan. Ya kan? Katanya memang ya di situ kita tuh BPJS itu kan semi sosialis itu. Subsidi silang bagaimana orang kaya mensubsidi orang-orang miskin itu. Kalau kita tidak sakit ya itu investasi, mensubsidi. Nah, tapi kalau di negara sosialis, ya akses kesehatan, akses pendidikan negara yang menanggung. Ya kan? Nah, maka hukum dan kekuasaan itu selalu memiliki jalinan relasi yang interaktif antara hukum di satu sisi dan kekuasaan yang kemudian menciptakan kebijakan-kebijakan atau menegakkan kebijakan itu. Filsafat hukum juga bicara tentang persoalan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. Ada asumsi yang mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang berurat dan berakar dengan nilai-nilai kebudayaannya. Hukum yang tidak bersifat kontradiktif dengan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri itu loh. Maka itu dianggap hukum yang paling baik katanya seperti itu. Sehingga hukum itu bukan meniadakan nilai tradisi tapi justru merawat nilai tradisi itu. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat itu kemudian dilegitimasi oleh hukum. Sepanjang itu orientasinya demi keadilan. Ya kan? Makanya prinsipnya meskipun kekuasaan bentuknya seperti apa, kebudayaan bentuknya seperti apa, hukum itu ditegakkan dalam rangka tetap sama orientasinya. Wajahnya saja yang berbeda. Kemudian filsafat hukum juga bicara tentang apa sebabnya negara punya hak untuk menghukum seseorang. Sehingga kita punya namanya aparatur negara. Maka di dalam konteks ini, negara selalu dianggap sebagai lembaga yang paling tinggi kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh ada institusi lain yang kedudukannya lebih tinggi daripada negara. Atas nama negara, maka aparatur negara boleh melakukan apapun atas nama negara itu sendiri. Karena negara adalah institusi paling tinggi, maka nggak boleh ada kelompok-kelompok sipil yang kemudian sok arogan, sok jagoan di tengah-tengah masyarakat, kemudian menghakimi orang lain. Negara aja membolehkan secara konstitusi, tapi apa? Ada masyarakat sipil yang kemudian melarang itu. Nah ini kan perlu dijadikan sebagai sebuah fokus pembahasan kita itu loh. Bagaimana mungkin negara kemudian kalah oleh kelompok-kelompok sipil misalnya? Negara nggak boleh kalah oleh kelompok sipil, karena wibawa negara menjadi hancur kalau kemudian dia kalah oleh kelompok-kelompok sipil itu. Maka di sini menjadi penting bagaimana warga negara itu paham tentang kedudukan negara yang punya hak untuk menghukum seseorang itu. Nah, kalau orang sadar hukum itu kan kalau dia melakukan sebuah persoalan hukum ya kita buktikan di pengadilan. Jangan di masyarakat yang membuktikan. Kalau masyarakat yang membuktikan ya maka terjadilah kemudian main hakim sendiri, hukum rimba yang berlaku, biarkan negara yang kemudian memutuskan itu. Ya, maka atas nama negara, aparatur negara itu adalah institusi yang paling punya hak. Filsafat hukum juga ternyata bisa mempersoalkan tentang apa sebabnya orang mentaati hukum. Sehingga tadi saya menyebut
misalnya contoh dalam persoalan politik, seseorang itu punya hak, setiap warga negara itu punya hak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau presiden. Ukurannya ya konstitusi, gitu. Bukan ukuran kitab suci, bukan ukuran apa ya, jenis kelamin dan sebagainya, tapi ukurannya adalah ukuran konstitusi itu. Sehingga kita tidak boleh ada kelompok-kelompok tertentu kemudian melarang seseorang untuk menjadi presiden, menjadi kepala daerah, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi kepala sekolah di SD-SD negeri, SMP-SMP negeri atas dasar karena dia berbeda agama dan sebagainya. Ya, konstitusi menjadi ukuran dalam hidup bernegara seseorang. Yang kelima adalah persoalan tentang pertanggungjawaban itu. Ini sebenarnya kalau bicara tentang masalah pertanggungjawaban ini orientasinya bicara tentang persoalan salah satu hal yang terpenting dalam eksistensi manusia adalah kebebasan. Dan hukum itu sebenarnya justru memberikan peluang setiap individu untuk mengekspresikan kebebasannya itu sendiri. Karena eksistensi manusia itu tidak akan mungkin dia menjadi ada ketika dia tidak punya kebebasan. Modus operandi manusia itu ya ketika dia punya kebebasan. Tetapi eksistensialisme tidak cukup hanya kebebasan itu sendiri. Maka di balik nama eksistensialisme ada dua kata yang selalu bersanding, kebebasan dan tanggung jawab. Semakin bebas orang, bukan semakin liar, tapi semakin bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Kan begitu harusnya. Ya. Semakin seseorang semakin bebas, bukan kemudian dia semakin tidak taat aturan, tapi justru karena dia diberikan kebebasan itu, dia punya consciousness, punya kesadaran untuk menentukan pilihannya sendiri, tidak lagi diintervensi oleh kekuatan lain, tidak lagi dikooptasi oleh kelompok-kelompok lain, tapi dia berhak menentukan dirinya sendiri dan dia siap bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Ya, maka seorang masyarakat manusia dewasa yang punya kesadaran untuk memilih, dia harusnya ini yang disebut dengan kebebasan, bebas untuk bukan bebas dari. Dan setiap orang yang punya kebebasan untuk itulah, maka dia siap bertanggung jawab atas pilihan itu. Kalau saya memilih partai A, maka saya siap bertanggung jawab atas pilihan saya memilih partai A. Kalau saya memilih seorang presiden, maka saya siap bertanggung jawab atas pilihan saya memilih seorang presiden itu. Kalau saya memilih agama apa, maka saya siap bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Artinya apa? Bukan orang lain yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Kan seperti itu. Jadi, filsafat hukum itu berorientasi pada consciousness, kesadaran menentukan sebuah pilihan. Dan dia siap bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Jadi kalau ada orang dewasa melakukan perbuatan kriminal, orang dewasa yang sadar melakukan perbuatan kriminal, dia pasti harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena orang dewasa itu dianggap punya consciousness, punya kesadaran itu, kesadaran moral untuk menentukan diri. Beda dengan anak-anak. Anak-anak itu kan belum punya kesadaran moral. Maka anak-anak itu belum boleh punya KTP, belum boleh punya SIM, belum boleh memilih, belum boleh menikah, belum boleh bekerja. Kenapa? Karena dia belum punya consciousness, belum punya kesadaran untuk memilih. Ya. Pada fase itu maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya. Makanya di kita itu kan banyak orang yang eh, orang yang melakukan kejahatan, mencuri, ketika dikepergok warga tiba-tiba berlagak gila itu ya. Karena ternyata hanya orang-orang yang tidak punya kesadaran yang bebas dari hukum itu, yang tidak dimintai pertanggungjawaban dari persoalan hukum itu. Siapa itu? Orang gila, anak-anak yang belum akil balik, orang gila, orang yang tidak punya kesadaran itu. Ya kalau pas korupsi, anggap aja cari surat
surat keterangan sakit jiwa itu ya. Nah ini yang maka filsafat hukum itu mempersoalkan pertanggungjawaban, berarti kan mempersoalkan kebebasan itu sendiri. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, hukum itu tidak membatasi kebebasan orang. Aturan lalu lintas di jalan raya itu bukan untuk membatasi kebebasan orang berekspresi di jalan raya, tapi mengatur supaya jalan raya itu menjadi tertib, ya kan, menjadi menghindari kecelakaan. Begitu juga dalam ruang publik, dalam hukum bernegara. Coba kita bisa lihat di Eropa. Kita selalu menganggap Eropa itu negara bebas, sehingga liberal dan sebagainya. Apakah kalau kemudian dia negara liberal, kemudian seolah jauh dari persoalan hukum? Tidak. Justru semakin bebas, mereka semakin punya kesadaran untuk itu. Ya. Ini yang terjadi, sehingga kalau coba Bapak bisa lihat rumah-rumah di Eropa itu, kalau saya lihat di film atau mungkin pernah berkunjung ke sana, nggak ada rumah kok penuh dengan pagar dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman bahwa memasuki perkarangan orang lain itu sudah dianggap kejahatan, sudah bisa dipidanakan. Memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sudah bisa dipidanakan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk itu. Kalau tidak izin, maka saya tidak akan memasuki pekarangan orang lain. Artinya, dia bebas, tapi dia bertanggung jawab atas pilihan itu. Pilihan beragama mereka bebas betul, maka orang tidak akan mengusik pilihan beragama itu. Ada juga filsafat hukum yang bicara tentang persoalan hak milik, pengaturan tentang hak milik. Ini teman-teman yang pasti lebih paham. Masalah kontrak dan juga masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat. Sehingga kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat ruang lingkup filsafat hukum ini, maka dia tidak hanya, bahkan tidak bicara tentang persoalan fakta materi hukum itu loh. Tidak lagi bicara pada persoalan perundang-undangan. Makanya di filsafat hukum kan kita nggak bahas tentang undang-undang apa, nomor berapa, undang-undang dasar nggak dibahas itu. Kita berdebat tentang persoalan hukum, kekuasaan, kebebasan, keadilan itu sendiri dan sebagainya. Nah, apa tugas filsafat hukum teman-teman sekalian? Ada dua tugas filsafat hukum itu. Yang pertama adalah memformulasikan dasar-dasar pokok, dan kemudian menerangkan dasar pokok tadi dalam lembaga hukum. Dan prinsip-prinsip pokok di dalam hukum itu apa? Itu yang kemudian diperdebatkan di dalam filsafat hukum. Sebentar. Yang disebut dengan prinsip itu adalah sesuatu yang merupakan aksioma. Aksioma itu nggak usah diperdebatkan kembali, nggak usah diteliti kembali, karena dia sudah menjadi postulat hukum, sesuatu yang memang benar dengan sendirinya. Keseluruhan lebih besar daripada sebagian, sudah benar dengan sendirinya. Setiap yang bulat mesti bundar, itu sudah benar dengan sendirinya itu. Ya, ini prinsip-prinsip hukum atau yang disebut dengan postulat. Seperti hak manusia yang tidak dapat diganggu gugat, apa saja itu. Kemudian ditentukanlah, PBB menentukan hak manusia, ya kan. Konstitusi kita juga menunjukkan itu, hak manusia yang tidak bisa diganggu gugat, hak untuk hidup, hak untuk beragama, ya kan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya. Supremasi kehendak rakyat atau supremasi kehendak sang pemimpin atau supremasi hukum. Kita harus menentukan itu. Keunggulan supremasi itu, yang supremasi itu apa? Hukum itu sendiri, kehendak rakyat, atau kehendak pemimpin itu? Kehendak rakyat itu sebenarnya direpresentasikan melalui kehendak hukum. Maka supremasi hukum itu mengatasi segala-galanya. Mengatasi kehendak sang pemimpin. Sehingga seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang bupati bisa diturunkan sepanjang dia melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar supremasi kehendak rakyat yang diwujudkan dalam hukum itu sendiri. Berarti kita nggak bisa menurunkan presiden, kepala negara, dan sebagainya hanya atas dasar suka dan tidak suka.
Kemudian prinsip yang lain adalah kewajiban bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berarti ketika negara menciptakan produk perundang-undangan, menciptakan sebuah kebijakan, maka orientasi kebijakan itu sekali lagi bukan untuk kepentingan yang berkuasa, tapi untuk kepentingan yang dikuasai. Ini kan mirip dengan konsep-konsep negaranya Montesquieu, John Locke, dan sebagainya itu loh. Atau konsep utilitarianismenya John Stuart Mill, bahwa negara itu diciptakan bukan untuk kepentingan negara atau pemilik negara, tapi negara itu diciptakan untuk kepentingan warga negara. Kekuasaan itu diciptakan bukan untuk kepentingan yang berkuasa, tapi diciptakan untuk kepentingan yang dikuasai. Itu yang mengapa kemudian orang yang bekerja di negara itu dianggap menjadi abdi negara, menjadi pekerjaannya menjadi sesuatu yang sakral. Kenapa? Karena di balik pekerjaan dia bersembunyi kepentingan orang lain, ya kan? Bersembunyi kepentingan banyak orang, bukan lagi kepentingan dirinya itu, tapi kepentingan orang-orang yang sedang dia kuasai itu. Sehingga seorang pemimpin politik itu menjadi sebuah pekerjaan yang luhur. Kata Hannah Arendt itu, politik adalah tempat mengabadikan dirinya sendiri, mau dikenang sebagai apa dalam ruang namanya dunia ini. Melalui politik sebenarnya dia bisa dikenang sebagai orang yang bermanfaat atau menjadi pecundang. Politik menentukan itu. Nah, perdebatan filsafat hukum akhirnya memberikan koridor. Kekuasaanmu itu bukan untuk kepentingan dirimu itu sendiri. Bahkan bisa jadi dirimu tidak penting, harus diabaikan. Supaya apa? Supaya kekuasaan itu dipakai untuk mengabdi kepentingan masyarakat. Ini sebenarnya sudah tetapi karena setiap manusia itu seringkali AB, ketika dia sedang berkuasa seringkali lupa, maka ada sistem yang mengatur itu. Kalau di zaman Plato dulu ada namanya Republik Plato, karena naluri dasar orang berkuasa itu mencintai harta benda, selalu berkeinginan mendapatkan keuntungan itu, maka Plato pernah menulis begini, maka seorang kepala negara, seorang raja, itu harus diatur sedemikian rupa supaya dia tidak boleh punya akses di bidang harta benda. Maka dia nggak boleh menikah, nggak boleh punya kekayaan dan sebagainya. Ini kan kemudian diadopsi oleh Kristiani dengan pastor. Pastor kan nggak boleh menikah, nggak boleh punya harta benda, tetapi semua hajat hidupnya dibiayai oleh gereja. Kata Plato juga seperti itu. Pemimpin negara itu nggak boleh punya akses duniawi, tetapi hajat hidupnya diberikan oleh negara. Supaya apa? Supaya dia bisa mengabdi total untuk kepentingan warga negara itu. Nah, itu kan menarik sebenarnya. Sehingga syarat berat menjadi penguasa itu, kalau di Indonesia berani nggak syarat politik orang untuk menjadi pemimpin negara, tidak boleh punya akses duniawi, ya, tidak boleh menikah. Wah, semua orang nggak mau jadi kepala negara, tetapi tapi kan bisa diatur. Misalnya akses kekayaannya tidak boleh melebihi sekian, misalnya. Keluarganya tidak boleh terlibat di dalam semua akses ekonomi dan sebagainya. Itu mungkin diaturnya di situ. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselingkuhan antara politik dengan kekuasaan politik dengan kekuasaan ekonomi. Kalau seorang penguasa negara kemudian punya akses di bidang ekonomi, maka yang terjadi adalah penguasa negara menjadi pengusaha itu sendiri. Ini yang oleh Marxis kemudian dikritik. Bahaya besar jika terjadi perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha itu. Itu bahaya besar katanya. Kalau pengusaha dengan pengusaha dengan pengusaha berselingkuh, maka yang lahir adalah anak haram yang disebut dengan korupsi itu. Itu masih sudah lama membaca itu. Nah, apalagi kalau penguasa kita adalah pengusaha itu sendiri, wah itu tambah berat itu perlawanan politiknya ini. Dan kalau yang terakhir ini adalah tugas filsafat hukum ini perspektifnya lebih pada perspektif Marxis itu, kesatuan dari orang-orang yang selama ini tertindas itu loh.
kesatuan dari orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan akses di bidang kekuasaan. Ini sama dengan konsepnya apa namanya, Jeremy Bentham dalam utilitarianisme itu loh. Keadilan itu harus berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini diperlakukan tidak adil. Keadilan itu harus berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini tidak punya akses dalam pusat-pusat kekuasaan politik itu. Keadilan itu harus berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini menjadi korban dari struktur ekonomi yang tidak adil. Nah, makanya mereka ada negara aja seringkali mereka diperlakukan tidak adil, apalagi tidak ada negara. Maka filsafat hukum dalam konteks ini konteks ini adalah konteksnya Marxis. Kesatuan orang-orang yang kalah itu, yang kemudian mereka punya memberikan ruang supaya negara menaruh perhatian pada kelompok-kelompok itu. Ini nggak usah. Yang kedua adalah tugas filsafat hukum adalah memberikan bantuan pendekatan fungsional tentang hukum, memberikan bantuan tentang alat-alat apa, sistem-sistem seperti apa yang bisa digunakan dalam rangka untuk menegakkan cita-cita hukum itu. Hukum jika tidak punya alat, jika tidak punya koridor, jika tidak punya sarana, maka dia menjadi sesuatu sifatnya teoritis, sama dengan moral tadi. Moral tanpa hukum menjadi sesuatu yang tidak punya makna, tapi hukum tanpa sarana, dia tidak punya kekuatan untuk dieksekusi. Apalagi jika tanpa ada pendekatan fungsional, hukum sangat mudah dijadikan sebagai alat oleh kekuasaan politik untuk tujuan-tujuan politik. Dan Bapak Ibu pasti sudah sering melihat lah situasi-situasi itu ya. Kalau selalu ada kecurigaan, kalau yang dekat dengan kekuasaan mesti selalu bebas dari hukum. Tapi kalau melawan negara mudah sekali dipatahkan atas nama hukum itu. Sehingga orang akhirnya curiga bahwa hukum hanya berpihak pada pemilik kelas, pemilik kekuasaan itu sendiri. Dan ini yang perlu kita kita bicarakan bersama tentang filsafat hukum. Jadi filsafat hukum kalau saya sih, filsafat hukum menjadi sebuah ruang diskursus terus-menerus itu loh. Menjadi ruang diskusi terus-menerus di tengah-tengah masyarakat kita. Ya kan? Yang akhirnya kemudian hukum memiliki kebaruan-kebaruan. Hukum memerlukan alat kritis untuk bisa mengkritik bagaimana produk hukum, bagaimana hukum itu diperlakukan, bagaimana negara menciptakan hukum itu sendiri. Maka filsafat hukum dipakai untuk seperti itu. Nah, makanya kenapa kemudian filsafat hukum seringkali tidak disukai bagi kelompok-kelompok yang sudah merasa sudah merasa menikmati situasi-situasi yang sudah established itu. Ya kan? Filsafat hukum nggak dicurigai, nggak begitu diminati itu loh. Karena ini membuat hukum kemudian bersifat relatif, hukum menjadi tidak pasti. Padahal ini bukan merelatifkan hukum, bukan membuat hukum tidak bersifat objektif, tapi kita memberikan ruang supaya persoalan hukum itu menjadi sebuah perdebatan keseharian itu. Sehingga masyarakat akan menikmati perdebatan itu dalam kerangka ilmu pengetahuan, bukan dalam kerangka politik dan sebagainya. Sehingga orang kemudian masyarakat kebanyakan itu menjadi dicerahkan tentang persoalan hukum. Nah, filsafat hukum menjadi penting dalam konteks seperti itu. Ya, itu prolog saya, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Nanti hari ini saya mungkin akan mengirimkan semacam penugasan ya untuk opini, bukan artikel jurnal, opini. Saya ingin mata kuliah kita itu melahirkan kumpulan opini terkait dengan persoalan hukum yang kalau itu aktual ya langsung kita kirim ke media massa, dimuat ya harusnya langsung A gitu. Ya langsung A, apalagi kemudian ternyata opini itu kemudian bisa dikembangkan jadi tesis dan sebagainya. Kalau artikel jurnal saya yakin mata kuliah yang lain
sudah membuat penugasan itu. Tapi kalau filsafat hukum tugasnya hanya akan membuat opini di media massa yang sifatnya aktual, faktual, dan tulisannya tidak harus banyak, hanya sekitar 600 sampai 850 kata. Itu paling 1,5 halaman, 2,5 halaman, 1 spasi. Nanti akan saya kirimkan penugasannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Pas jam 9 kurang 5 menit, 1,5 jam. Jika ada hal-hal yang mau kita bicarakan bersama, monggo. Tetapi nanti kalau saya pengen, saya juga mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah sejak lahir sudah berkecimpung tentang hukum itu. Sudah sejak lahir. Kalau saya belajar hukum kan ya setelah saya diminta belajar filsafat hukum itu. Meskipun pada waktu S1 saya dapat materi filsafat hukum. S1 dulu saya dapat dari Fakultas Hukum UGM satu. S2 juga dapat, S3 juga saya dapat, kadang-kadang saya dari Romo Haryanmoko itu. Tapi konsentrasi saya lebih ke filsafat politik ketimbang filsafat hukum. Oke, monggo Bu Wulan. Kalau mau komentar atau mau meneruskan masaknya. Pak Bambang, monggo. Iya, Mbak. mohon izin, Pak Yeah, dosen. yeah. Ya. Jadi gini, seperti diketahui bahwasanya ketika kita belajar filsafat hukum, maka filsafat hukum mengajak kita untuk berpikir komprehensif seperti itu. Ketika dogma hukum yang berlaku di masyarakat itu ada kendala, maka kemudian diajarkan kepada kita untuk menarik ke satu tingkat lebih atas, yaitu teori hukum. Ketika teori hukum masih banyak dipermasalahkan, kemudian mengacu kepada yang lebih tinggi, filsafat hukum. Jadi pertanyaan begini Pak dosen, seperti diketahui bahwasanya ketika suatu produk hukum yang berupa undang-undang itu dibuat, diciptakan untuk masyarakat, maka selalu ada landasannya, ada landasan pijaknya, yaitu landasan juridis, landasan sosiologis, dan landasan ideologisnya seperti itu. Ada landasan filosofinya juga seperti itu. Tapi kemudian ketika suatu produk hukum itu adalah dogma hukum itu kemudian diuji publik, maka publik juga menguji sama, misalnya filosofi hukumnya, filsafat hukumnya seperti itu, yang kemudian menjadi permasalahan di tingkat publik semacam itu. Pertanyaannya adalah, bisakah nilai-nilai filsafat hukum, filsafat itu menjadi suatu standar nilai yang disepakati bersama agar suatu produk yang dibuat, diciptakan itu tidak menimbulkan kegaduhan seperti itu. Ketika landasan bijaknya adalah filsafat mengajak kita untuk berpikir komprehensif, untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam perspektif yang lebih luas semacam itu. Jadi membuat undang-undang ada landasan yuridisnya, ada landasan filosofinya, tapi masyarakat juga punya pandangan yang serupa dengan landasan filosofisnya sama seperti itu, sehingga ada benturan nilai-nilai filosofis antara pembuat undang-undang dan masyarakat. Nah, bagaimana filsafat hukum khususnya itu berdiri kemudian mencari solusi agar agar produk itu menjadi nilai yang selaras itu di masyarakat dengan tetap mengacu pada filosofi hukumnya seperti itu. Wah, matur suwun Pak Bambang. Pertanyaannya adalah apakah mungkin, kan begitu? Apakah mungkin kemudian kita memiliki sebuah kesepakatan dari filosofi hukum yang berlaku di Indonesia? Yang paling mungkin adalah kita punya kesepakatan tentang landasan ideologis kita yang namanya Pancasila kan, sebagai cita hukum itu. Tetapi kan kemudian orang berdebat tentang landasan filosofis, landasan ideologis itu, ya, dan menurut saya perdebatan itu menjadi sesuatu yang niscaya terjadi di masyarakat yang demokratis itu loh. Beda dengan negara fasis. Kalau negara fasis nggak boleh ada perdebatan itu, ya kan? Karena suara kepala negara adalah suara Tuhan itu sendiri, maka setiap orang harus patuh pada suara itu. Sekali melawan langsung berujung pada kematian kan begitu kalau di negara-negara fasis kayak di komunis, kayak di Korea Utara dan sebagainya. Tapi di negara seperti Indonesia, apakah kemudian ada kemungkinan sebuah kesamaan landasan filosofis yang kemudian itu menjadi landasan ideal kita, sehingga hukum itu kalau kemudian diciptakan tidak menciptakan kegaduhan itu. Kok saya bukan pesimis Pak Bambang ya.
Tetapi ini kegaduhan itu sebenarnya sesuatu yang menjadi tidak lumrah. Kalau 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 masyarakat kemudian memberikan sebuah perspektif baru menjadi sesuatu yang lumrah, tetapi kegaduhan itu kan seringkali muncul karena ada banyak peristiwa hukum itu yang kemudian dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik sehingga melahirkan kegaduhan-kegaduhan itu. Sebenarnya akan menjadi lebih menarik jika diskursus tentang filosofi hukum itu menjadi ruang publik gitu, ruang perdebatan yang setiap orang boleh ikut bertarung di situ. Itu namanya ruang, kalau Habermas menyebut sebagai ruang publik tanpa dominasi. Biarkan itu berdebat, ya kan? Karena itu menunjukkan sebuah dinamika, karena nggak akan mungkin kita bisa memiliki sebuah kesamaan pandangan, ya kan? Kesamaan pandangan kita sudah dikunci di landasan ideologis tadi itu. Sudah dikunci di situ kan landasan ideologis itu. Yang kalau kita menggunakan teorinya Hans Kelsen itu, landasan ideologis itu disebut sebagai apa namanya? Apa ya? Dia sebut sebagai, kalau dalam bahasa kita disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum itu. Ya, bahwa setiap hukum dasar harus mengacu pada hukum di atasnya itu. Kan begitu ya? Hukum, sehingga tidak boleh ada hukum yang berada di tingkat di bawahnya itu kemudian bertentangan dengan hukum di atasnya. Kalau kita menggunakan Pancasila sebagai landasan ideologis hukum, maka tidak boleh ada produk perundang-undangan yang kemudian melanggar kontraproduktif dengan nilai Pancasila. Nah, tapi kan kemudian orang berdebat tentang nilai Pancasila itu sendiri sampai sekarang itu. Bagaimana menerjemahkan nilai ketuhanan, bagaimana menerjemahkan nilai kemanusiaan, dan sebagainya, terjadi perdebatan. Menurut saya, ruang perdebatan adalah sebuah ruang dialogis. Ini yang menunjukkan semua praktek hukum itu menjadi forum menjadi forum, bukan menjadi panggung, tapi menjadi forum. Forum setiap orang yang ahli hukum bisa berdebat di sana, sehingga masyarakat bisa melihat perdebatan itu menjadi sesuatu yang mencerahkan dan mencerdaskan gitu. Ya, bagaimana kalangan akademisi atau mungkin juga politisi bisa menjadikan ruang perdebatan hukum itu menjadi ruang diskursus itu, ya kan? Yang kita nggak mungkin mencari kesamaan, susah mencari kesamaan gitu, Pak. Kalau menurut saya itu berat. Kalau menurut saya berat. Tetapi ini adalah sesuatu yang memang harus diperjuangkan, ya kan? Bahwa kemudian kenapa itu harus diperjuangkan? Buktinya kan selalu ada novum baru dalam semua peristiwa hukum, ada temuan-temuan baru. Jadi produk hukum dalam sebuah rezim tertentu memang sudah diundangkan, ya sudah, itu menjadi sebuah produk hukum yang harus diterima oleh semua orang. Tapi dalam ruang itu kan masih ada kemungkinan bahwa ini bisa diperdebatkan selanjutnya itu, ya kan? Berarti kebijakan itu sudah diatur oleh negara, sudah ditentukan oleh negara, diterima oleh semua orang, yang semua orang masih punya kemungkinan untuk memperdebatkan itu. Seharusnya dipahami, ini bukan sebagai sebuah kegaduhan, menjadi sebuah kegaduhan karena orang yang tidak paham hukum ikut terlibat dalam hukum itu sendiri. Nggak menjadi kegaduhan di sana itu. Tapi kalau orang hukum yang kemudian memberikan sebuah interest, memberikan sebuah perhatian, itu menurut saya bukan menjadi sebuah kegaduhan. Kegaduhan kalau orang yang memang tidak paham hukum terlibat dalam diskursus itu loh. Apalagi di era sekarang, Pak Bambang, era yang disebut dengan era post-truth, era pasca kebenaran loh. Era di mana ini matinya kepakaran loh. Pakar aja sudah dianggap tidak pakar dalam ruang namanya media sosial loh. Kan gitu Pak Bambang. Sehingga pakar hukum aja bisa disalah-salahkan oleh orang yang tidak pernah paham hukum itu. Ya kan? Ini karena risiko dari literasi informasi yang tidak cerdas yang membuat kemudian ini berujung pada kegaduhan itu. Nah, mengapa kegaduhan itu sering muncul? Karena persoalan hukum itu tidak menjadi ruang diskursus, tapi menjadi ruang politik. Ya, karena menjadi ruang politik, akhirnya orang saling curiga satu sama lain bahwa produk hukum ini kepentingan orang per orang dan sebagainya itu. Nah, coba kalau itu menjadi ruang diskursus, ruang perdebatan. Kalau saya menyebut sebagai public sphere, ruang publik tanpa dominasi. Setiap orang yang memang kompeten di bidangnya itu berhak untuk membicarakan itu sebagai sesuatu yang layak untuk diperdebatkan, sehingga masyarakat menjadi
orang yang belajar hukum menjadi cerdas akhirnya, Mas, ya, menjadi cerdas. Oh, seperti ini ya hukum itu kemudian diperdebatkan gitu. Ya kan? Apakah kemudian kita menciptakan sebuah kesamaan? Berat, tetapi bahwa ada sebuah produk hukum harus segera diberlakukan, iya. Misalnya KUHP harus diberlakukan, iya, misalnya gitu. Tapi kan dia masih ada kemungkinan itu dipersoalkan. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Bambang. Sehingga berat sekali kalau kita harus menciptakan sebuah rumusan landasan filosofis yang kemudian menjadi ukuran semuanya itu loh. Wong nggak usah landasan filosofis yang ciptaan manusia, penerjemahan kita atas teologi tentang teks kitab suci aja masih banyak perdebatan, apalagi persoalan filosofis dulu, ya kan? Teks yang sifatnya suci aja masih banyak diperdebatkan kok, karena itu kan karena memang nggak ada sesuatu yang kemudian uh, bisa dibangun secara homogen tentang landasan filosofis. Justru karena dia landasan filosofis menjadi sebuah dialektika. Dialektika itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis, terus-menerus biarkan itu berlanjut itu. Itu ruang yang cerdas. Tapi kalau kemudian ini menjadi sesuatu dogmatis yang tidak boleh dibicarakan orang, ya rezimnya harus diubah. Tidak lagi menjadi rezim demokrasi, tapi rezim komunis itu. Supaya tidak jadi kegaduhan kan harus ada negara yang fasis sifatnya itu. Meskipun sebenarnya masyarakat yang memendam kemarahan yang luar biasa itu. Coba teman-teman lihat di Korea Utara itu, masa ada yang mau melawan negara itu? Tapi kan bisa jadi masyarakatnya sebenarnya memendam kemarahan tapi nggak punya keberanian untuk itu. Nah, saya lebih sepakat kalau bagaimana sebuah upaya untuk menciptakan sebuah produk hukum itu melalui sebuah ruang diskursus itu. Kalau saya sebut sebagai menjadi sebuah forum, panggung politik di mana orang memperdebatkan hukum itu menjadi sebuah forum itu. Forum itu apa? Ruang tempat setiap orang berdialektika itu. Ya kan? Sehingga kemudian diniati sebagai upaya untuk menemukan solusi terbaik, bukan diniati untuk saling mengalahkan. Kalau atensinya karena persoalan politik yang terjadi kan ingin saling mengalahkan, ingin saling mencari buruknya sebuah rezim yang terjadi sekarang kayak gitu kan. Yang terjadi itu kan karena memang polarisasi politik membuat yang penting kita beda dengan rezim itu loh. Yang terjadi kayak gitu. Sehingga padahal menurut saya ahli hukum harus keluar dari kepentingan-kepentingan rezim, termasuk kepentingan-kepentingan oposan gitu loh. Harusnya kan kayak gitu. Pakar-pakar hukum, terutama di kalangan akademik, harusnya tidak terkooptasi oleh kepentingan rezim, termasuk juga tidak punya politik interest dengan kelompok-kelompok oposan, tetapi dia murni ini sebagai sebuah ruang perdebatan. Kalau saya lebih suka menyebut sebagai ruang diskursus. Keadilan adalah sesuatu yang harus terus-menerus diwujudkan. Karena semangat itu, maka kita siap memperdebatkan. Kita ambil teori siapa, ya kan? Kita ambil konsepnya siapa, ya kita sodorkan. Karena hukum akhirnya menjadi kondisional akhirnya. Kalau saya melihatnya begitu, Pak Bambang. Penerjemahan teologi aja nggak bisa satu loh, Pak Bambang. Apalagi penerjemahan filsafat. Justru karena dia filsafat, maka nggak boleh ada yang salah. Ada namanya postmodern. Dari homologi ke paralogi. Dari homologi, dari kesatuan pemahaman menjadi ke paralogi, keragaman pemahaman. Gitu kan? Tidak ada lagi kebenaran, yang ada adalah kebenaran-kebenaran gitu. Jadi artinya kita meniscayakan munculnya kebenaran baru, ya nggak apa-apa kalau saya seperti itu. Yang penting ikhtiar kita bukan untuk mendestruksi. Mendestruksi itu merusak, tapi mendekonstruksi. Membedakan antara dekonstruksi dengan destruksi itu lain. Dekonstruksi itu adalah upaya membangun kembali dengan mengkritik sesuatu yang sudah ada. Kalau destruksi itu adalah upaya merusak. Yang terjadi saat ini kan perdebatan itu destruksi, bukan dekonstruksi. Dibangun atas dasar kebencian, ketidaksukaan, dan sebagainya. Menurut saya, kita harus lepaskan itu. Hukum harus dilepaskan dari unsur-unsur kebencian dan sebagainya.
Kalau kemudian produk hukum diciptakan karena persoalan kebencian dan sebagainya, pasti nggak objektif. Kalau saya melihatnya begitu, Pak Bambang. Monggo jika nanti kemudian ini ditulis bareng. Wah, ada S2 di UMAHAM bisa menciptakan landasan filosofis yang disepakati bersama. Paling disepakati oleh mahasiswa kita sendiri. Dilempar ke sana, saya nggak setuju, Pak. Makanya kenapa di DPRD itu nggak boleh terlalu banyak akademisi atau ahli teori itu, nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nggak pernah muncul produknya itu. Paham guyonannya ya? Nah, ini anggota dewan di sini dosen tok, para pakar nggak pernah akan jadi produknya. Ahli hukum jadi anggota dewan KB, nggak mungkin hukum tercipta, Pak. Percaya sama saya. Mereka berdebat tentang teori hukum. Mirip dengan bahasanya Gus Dur ketika saya mungkin pernah saya jadikan guyonan di sini. Gus Dur pernah diprotes, Gus mendirikan partai kok nggak ada profesornya di partai sana loh, sebelah itu loh banyak profesor, banyak doktor. Apa jawaban Gus Dur? Ini partai politik bukan universitas itu loh. Kalau mau buat kampus ya seperti mereka. Ini kita buat partai politik bukan buat kampus. Maka pakar itu biasanya jadi staf ahli, tenaga ahli. Kalau jadi praktisinya, wah, gitu Pak Bambang ya. Ini jawaban subjektif saya, Pak Bambang. Saya ampun pada senior-senior ini yang saya sudah sangat paham tentang hukum ini. Bapak Ibu, nanti saya kirimkan secuil tugas untuk buat opini 600 sampai 800 kata betul nopo nggih, tidak memberatkan kan Bu. Ini sebagai nanti temanya mungkin bisa saya buat yang ini aktual. Kalau Bapak Ibu, saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk membranding pemikiran kita melalui opini. Jurnal itu penting, tapi kadang-kadang yang baca cuma 4 atau 5 orang. Saya ngomongnya pelan-pelan supaya nggak didengar yang lain. Tapi opini itu, tulisan kita itu dibaca oleh ratusan ribu orang. Dalam waktu satu, itu menunjukkan bahwa akhirnya orang kenal branding kita. Oh, berarti Pak Sahari itu seperti apa, Pak Bambang itu seperti apa, Bu Wulan itu seperti apa, Pak Agus seperti apa ketika kita nulis di media. Saya masih ingat punya satu mahasiswa yang dia menjadi doktor hukum bidang kesehatan. Hukum kesehatan namanya. Sejak S1 dia selalu ngobrol sama saya, akhirnya kemudian apa? S2, S3-nya total dia menjadi pakar hukum tapi di bidang kesehatan itu. Menjadi unik dan aneh kan nggak ada orang menguasai kan. Dan sekarang dia di UHT, saya nggak tahu mungkin dia sudah pindah atau dulu S1-nya sering di rumah saya ngobrol enaknya wah, coba aja jadilah macan di tengah. Jadilah macan di tengah kucing daripada jadi kucing di tengah macan. Lebih baik fokus pada satu orang yang tidak banyak orang mau jadi fokus di sana itu. Akhirnya dia menentukan hukum kesehatan dan dia sekarang menjadi konsultan di mana-mana di bidang hukum kesehatan itu. Nah, saya pengen nanti opini kita digerakkan ke sana sehingga orang tahu branding pemikiran kita itu, sehingga kita akan lebih dikenal sebagai ahli hukum yang memang kompeten karena kita menguasai bidang-bidang itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya learning experience, pengalaman empirik di bidang itu, ya kan? Saya yakin dan saya sudah kenal beberapa orang di sini itu yang sudah punya branding. Nah, tapi kan ini tugas kuliah ya administratif ya harus ada penugasan gitu. Begitu nggih, Bu Wulan, Pak Bambang. Matur suwun telah mengganggu aktivitas pagi hari. Sama-sama Bapak. Terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Nanti besok saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan filsafat hukum, beberapa teori dari filsafat hukum itu sendiri. Ada hari Kamis, mungkin nggak besok, mungkin hari Kamis atau Jumat. Oke. Matur suwun Pak Wahyu. Semangat Pak Agus. Ya, baik Pak Tutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan dulu.